Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kekajian pimpinan cabang Muhammadiyah Balen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masih mengkaji tentang tuntunan ibadah kurban menurut takjih Muhammadiyah. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas selama 2 minggu kurang lebih, yaitu kita sampai pada pembagian hewan kurban. Karena topik kita sebenarnya banyak ya, belum membahas puasa 10 Dzulhijjah. 10 hari awal 10 Dzulhijjah itu ada tuntunannya atau tidak. Ada puasa Arafah yang jelas tuntunannya, bagaimana tarwiyah. Kemudian juga Sabtu depan kita sudah masuk Idul Adha. Kita belum membahas tentang masalah Idul Adha, tuntunan sholatnya bagaimana. Kurang maju kemarin. Sehingga banyak topik yang belum kita bisa cover mungkin pada kesempatan ini. Tapi kita selesaikan dulu yang berkaitan dengan korban. Dan yang pertama, penerima daging. Siapa saja yang boleh menerima daging korban? Ada beberapa ayat dan hadis yang memberikan keterangan tentang bagaimana pendistribusian hewan korban itu. Yang pertama, surah Al-Hajj ayat 28. Di sana dikatakan fakulu minha. Fakulu, dan makanlah kamu sekalian, minha, darinya. Wa'at'imu, dan berikanlah makan al-ba'isa al-faqir, orang fakir yang sengsara. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini, perintahnya itu fakulu, maka makanlah kamu sekalian. Ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan pada sahibul kurban. Jadi sahibul kurban itu boleh memakan dari hewan yang dikorbankan. Tetapi bolehkah misalnya sahibul kurban itu memakan hewan yang dikorbankan semuanya? Maksudnya tidak ada yang dibagikan kepada orang fakir. Jenengan yang beli kambing kemudian dimakan semuanya untuk jenengan dan keluarga, tidak ada yang dibagikan kepada orang lain. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini, maka fakulu, sahibul kurban boleh makan, tapi dikatakan minha. Minha itu kan sebagian. Minha itu, min itu litaba'in, artinya yang dimakan itu sebagian. Kalau dimakan secara total itu tidak boleh, karena ayatnya apa? Minha. Min itu litaba'in, menunjukkan arti sebagian. Yang kedua, wa'at'imu, dan berikanlah makan. Berarti ada perintah untuk menyedekahkan daging dari hewan korban. Wa'at'imu itu kan bentuk perintah atau fi'lul amri, atau kata kerja imperatif yang mana hukum asal perintah itu wajib. Al-aslu fil amri dan wujud. Nah, sehingga kalau korban itu dimakan semuanya secara totalitas,
Maka dari keterangan ayat ini itu tidak dinamakan apa? Korban. Dan kenapa? Karena fakulu minha berarti ada sebagian porsi yang boleh dimakan dan yang lainnya tidak. Karena apa? Minha, Al-Quran tidak bilang fakulu jami'an atau makanlah kamu semuanya. Yang kedua ada perintah wa'at'imu. Yang namanya korban ada perintah untuk diberikan kepada orang lain, yaitu orang fakir. Nah kemudian di dalam ayat ini dikatakan al-ba'isa al-fakirah, orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti ini boleh menerima apa? Daging korban. Kemudian yang ayat atau surah Al-Hajj ayat 36, di sana juga dikatakan fakulu minha, sama dengan ayat yang di atas. Wa'at'imu, ada perintah untuk apa? Memberikan porsi dari daging korban tadi. Siapa objeknya? Di sini dikatakan al-qani'ah. Al-qani'ah itu orang fakir yang qanaah. Qanaah itu apa? Merasa enggak cukup dengan dirinya. Maksudnya dia butuh tapi Tidak minta. Makanya dalam penafsiran para ulama ini disebut al-qani'ah itu al-jalis fi baiti. Orang fakir dia duduk saja di rumah, ada hewan korban, dia tidak apa? Tidak keluar rumah untuk minta. Itu apa? Al-qani'ah. Kemudian yang kedua wal mu'tar. Ini yang orang fakir yang sa'il, yang meminta gitu. Berarti dari ayat ini fakulu minha itu sahibul korban boleh makan tetapi tidak seluruhnya. Wa'at'imu harus ada porsi yang dibagikan kepada siapa? Al-qani'ah, orang fakir yang meminta, wal mu'tar, dan orang fakir yang tidak meminta. Ya, misalnya ada orang yang di rumah saja mampu gitu, itu tetap apa? Dikasih. Bukan berarti yang tidak meminta itu tidak dikasih. Atau mungkin ada orang fakir dia tahu hewan korban, dia bahasa kita merubung, terus dengan ubrai gak sah. Itu juga boleh karena Al-Quran bilang apa? Wal mu'tar. Jadi minta saja dikasih, yang tidak minta juga apa? Dikasih. Kemudian yang berikutnya ini dari hadis. Kalau tadi apa? Dari ayat, yaitu hadis Imam Al-Bukhari, yaitu yang menceritakan tentang Ali itu pernah didelegasikan Nabi untuk mengurusi hewan korbannya. Maka di sana dikatakan ketika Ali diberikan tugas oleh Nabi untuk mengurusi hewan korbannya, itu diperintahkan untuk mendistribusikan semuanya. Wa ayyasima budnahu kullaha. Semuanya dibagikan. Yang pertama Pak, luhumah, dagingnya. Ini jelas. Karena paling penting dalam pembagian hewan korban itu ya daging. Itu yang paling apa? Penting. Yang paling pokok, karena ini yang secara umum dikonsumsi. Semua orang ketika bicara hewan sembelihan yaitu dagingnya yang paling penting. Yang kedua wajuludah, kulitnya itu juga dibagikan. Kulitnya juga apa? Dibagikan, tidak dijual. Hanya saja nanti bagaimana kalau misalnya kulit daging korban itu banyak, karena panitia melihat yang lebih manfaat itu kulitnya dijual kemudian dibelikan daging baru, atau bisa dibelikan kambing atau sapi. Nah, itu nanti ada ijtihad sendiri, itu sudah difatwakan oleh majelis takjid. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Ali ini, kulit juga dibagikan, tidak dijual, apalagi dibuang. Wajlalah,
Jilalah itu pakaian atau aksesoris yang digunakan oleh hewan kurban itu. Dalam konteks ini unta. Namanya unta kan ada aksesorisnya. Untuk tempat duduk itu kalau kuda namanya pelana. Semuanya yang nempel di hewan kurban itu dibagikan, tidak ada yang kembali pada sahibul kurban. Kemudian berikutnya yang keempat, wala yu'tiya fi jizaratiha syai'an. Dan bagaimana tentang upah dari tukang jegalnya? Apakah tukang jegal ini boleh menerima upah dari daging korban? Maka dalam hadis Ali ini dikatakan, Ali juga tidak memberikan tukang jegal itu upah dari daging korban. Artinya kalau misalnya Ali ngasih tukang jegalnya itu kepalanya sebagai kompensasi jasa menyembelih hewan korban, berarti sahibul korban seakan-akan berkorban. Misalnya ini kambing satu kambing kecuali kepala. Kalau misalnya al-jazar, tukang jegalnya itu dikasih kulit, berarti seakan-akan sahibul korban itu menyembelih kambing kecuali kulitnya. Berarti ada bagian dari hewan korban yang tidak ada nilai ibadah, karena kembali pada sahibul korban. Kembali itu maksudnya dengan memberikan dari kulit atau daging atau kepala sebagai upah, itu kan berarti tidak masuk di yang dikorbankan. Sehingga tukang jegalnya pun itu tidak dikasih bagian dari daging korban. Nah, bagaimana kalau tidak dikasih sebagai upah, tapi sebagai hadiah atau sebagai sedekah? Dan nanti itu pembahasannya. Tapi intinya di hadis Ali bin Abi Thalib ini, Ali pun tidak memberikan tukang jegal itu upah dari daging korban atau dari bagian hewan korban tersebut. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, kata Ali, bal nahnu nu'tihi min indina. Kami kasih tukang jegal itu dari uang kami. Kalau dikasih upah uang boleh nggak? Boleh, karena uang itu diambil bukan dari hewan yang dikorbankan. Jadi kalau misalnya tukang jegalnya minta upah uang, itu sudah betul. Kalau jenengan ngasih upahnya dari uang yang jenengan sendiri, itu sudah betul. Tapi kalau jenengan menjadikan dagingnya itu sebagai kompensasi jasa pemotongan, itu tidak boleh. Dan bagaimana kepanitiaan? Nanti kita lihat bagaimana tentang masalah kepanitiaan. Panitia itu boleh nggak minta upah itu. Kemudian berikutnya hadis yang atau dalil yang keempat, ini dari hadis. Kalau tadi riwayat Imam Al-Bukhari, kalau yang kedua ini riwayat Imam Muslim, yaitu hadis Ali bin Abi Thalib. Sama, ketika Ali diberikan tugas oleh Nabi untuk mengurus hewan korban. Di dalam hadis Imam Muslim ini dijelaskan siapa objek yang dikasih. Kalau di atas tadi kan tidak disebutkan. Di sini semuanya, yaitu dagingnya, kulitnya, aksesorisnya, itu semuanya didistribusikan fil masakin, untuk orang-orang miskin. Ini bedanya cuma itu saja. Kalau hadis Imam Bukhari tidak disebutkan objek pendistribusiannya, kalau di hadis Ali disebutkan, yaitu kepada siapa? Fil masakin, untuk orang-orang miskin. Kemudian hadis atau dalil yang kelima dari hadis juga. Ini riwayat Imam Ahmad, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Maka di sini dikatakan, langsung saja pada poin kita, fakulu minhu ma syi'tum.
maka makanlah kamu minhu dari hewan yang dikorbankan itu masyikum, apa yang engkau kehendaki. Tapi di sini minhu itu juga ditarik, maksudnya boleh kita makan, tetapi tadi tidak boleh semuanya gitu. Harus tetap ada porsi yang dibagikan untuk orang miskin. Meskipun misalnya jenengan makan hewan kurbannya misalnya satu kambing, itu jenengan yang berikan kepada orang fakir miskin itu hanya 1 kilo, itu tetap sah dianggap korban, kan minha atau minhu. Hanya saja yang perlu diperhatikan, kalau jenengan melakukan semacam itu, yang namanya korban itu tetap dimensi sosial. Artinya kalau ibadah dimensinya sosial, semakin memberikan manfaat kepada orang lain, ibadahnya semakin berkualitas. Itu kita hukumi tetap korban ya. Misalnya sekilo yang dibagikan, hanya saja kualitasnya sangat kecil atau sangat rendah. Kenapa? Karena dimensi sosialnya itu tidak terasa bagi orang lain. Kalau ibadah dimensi sosial semakin memberikan manfaat kepada orang lain, semakin semakin baik. Wala tabi'u luhumal hadyi wal adha'i. Tidak boleh kamu sekalian menjual daging-daging. Kalau hadyi itu sembelihan orang haji, wal adha'i daging korban. Ini berarti larangan untuk menjual. Tapi kata Rasulullah, fakulu, maka makanlah kamu sekalian, wa tasaddaqu, dan memberikan kamu sekalian sedekah, wastamti'u bijuludiha. Dan bagaimana kalau kulit? Kulit itu kan bisa jadi bisa dimakan atau dimasak. Maksudnya kalau di konteks sekarang ya bisa. Tapi kan tidak semua orang bisa memasak. Maka yang dikatakan Nabi, kulit, kalau hadis ini seolah-olah kulit itu dulu tidak dimasak dulu. Maka Nabi bilang apa? Wastamti'u bijuludiha. Kulit-kulitnya itu disuruh memanfaatkan. Memanfaatkan itu maksudnya apa? Dibuat sandal dulu. Dibuat sepatu. Tidur. Nah, itu sekarang tidur, tapi di zaman Nabi belum ada tidur. Nah, jadi kalau di zaman Nabi dibuat sepatu, dibuat sandal, kemudian dibuat timba dan sebagainya. Artinya kalau wastamti'u bijuludiha itu tidak dijual tapi dimanfaatkan untuk kepentingan tadi, kepentingan rumah tangga atau yang lainnya. Wala tabi'uha, janganlah kamu menjualnya. Menjual kulit. Jadi kulit itu perintahnya disuruh memanfaatkan, tidak dijual gitu. Nah, sehingga dari 2 ayat dan 3 hadis ini bisa kita simpulkan, orang yang berhak menerima hewan korban itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama sahibul korban. Jadi sahibul korban itu boleh menerima bagian dari hewan yang dikorbankan. Hanya saja berapa gitu. Kalau di masyarakat kita orang korban itu dapat satu sampel dengan kepala itu kan beda-beda ya. Sepertiga itu bahkan mungkin kurang gitu. Nah, semacam itu boleh atau tidak? Ya tetap boleh ya. Tapi kalau misalnya soal berkorbannya saya hanya minta 1 kilo saja, boleh atau enggak? Ya boleh. Disedekahkan semuanya boleh atau enggak? Boleh. Gitu. Tetapi ya tentu yang panitia penting juga untuk dipikirkan, jangan sampai membentuk kepanitiaan terus berkorbannya porsinya sedikit gitu. Meskipun kalau mau ya nggak apa-apa. Tetapi kalau dianggap saya berkorban pada bermengabe, terus gak gelem aku korban gini, kena apa? Kalah balen. Sehingga kalau memberikan tadi bagian pada saya berkorban juga dipertimbangkan gitu. Nah, dalam artian jangan sampai itu terlalu sedikit, tapi kalau mau ya nggak apa-apa. Tapi kan umumnya orang ya kita pakai standar
standar umum gitu. Kemudian yang kedua, orang yang sengsara lagi fakir tadi, al-ba'isa al-faqirah tadi. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang tidak minta-minta atau al-qani, yaitu orang fakir yang tidak apa? Meminta, malu, merasa apa? Qanaah, sehingga hanya diam saja di rumah, tidak apa? Keluar minta daging korban. Tetapi bagaimana kalau orang fakirnya meminta? Jadi juga boleh wal mu'tar. Jadi yang meminta juga dikasih. Kemudian dalam hadis Ali tadi, riwayat Imam Muslim dikatakan fil masakin, yaitu yang keempat apa? Orang-orang miskin. Nah kemudian dari 5 dalil tadi, 2 ayat dan 3 hadis, itu dapat kita simpulkan hal-hal yang boleh dilakukan oleh shahibul korban dan hal-hal yang tidak apa? Boleh. Yang pertama yang boleh dilakukan oleh shahibul korban, yang pertama memakan daging korbannya, itu boleh. Jadi shahibul korban apa? Tidak masalah untuk makan daging hewan korbannya. Kemudian yang kedua, mendistribusikan seluruh bagian dari hewan korban. Apa saja tadi? Dalam hadis Ali dijelaskan luhumah, daging-dagingnya, juludah, kulit-kulitnya. Kemudian yang ketiga jiladah, apa? Aksesoris hewan korban tadi. Misalnya pelana, sepatu maupun yang lainnya yang nempel pada hewan korban. Itu bukan berarti apa tidak dibagikan. Dan bagaimana kalau tampar? Tampar itu dikembalikan ke shahibul korban atau apa? Kemudian yang ketiga itu menyedekahkan kepada fakir miskin. Yang keempat apa? Memberikan orang-orang yang berkecukupan. Itu kalau orang kaya dikasih boleh enggak? Boleh, tapi namanya hadiah. Kemudian yang kelima itu memanfaatkan kulit. Kulitnya itu dimanfaatkan, dibuat tadi sepatu, sandal, ataupun timba atau yang lainnya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul korban itu 2. Yang pertama menjual bagian dari hewan korban. Kulitnya saja nggak boleh, apalagi apa? Dagingnya. Tadi Rasulullah wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Kulitnya saja nggak boleh, apalagi dagingnya. Nanti tentang tadi kulit korban dijual itu nanti belakang ya. Tapi intinya asalnya kulit pun itu apa tidak boleh dijual. Kemudian memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah penyembelian itu juga tidak boleh. Ali bin Abi Thalib tidak ngasih tukang jagalnya dari daging korban, tapi dikasih dari uangnya sendiri. Oke. Berikutnya ini yang penting tentang kepanitiaan korban. Ketika kita bicara kepanitiaan korban dalam konteks dunia modern sekarang ini sangat penting ya. Karena secara umum korban pada masa sekarang itu secara umum diserahkan kepada apa? Panitia. Jarang kita temukan orang yang korban disembelih sendiri, dibagikan sendiri. Sehingga panitiaan korban itu menjadi penting karena dengan korban diserahkan ke panitia, itu pelaksanaan korban lebih efektif dan efisien. Sehingga tadi kalau orang mau korban tinggal diserahkan ke panitia, tidak usah repot-repot. Tetapi ketika kita bicara tentang dasar kepanitiaan, apakah ditemukan dasar kepanitiaan di dalam hadis-hadis Nabi atau di zaman Nabi? Kepanitiaan korban itu sudah ada atau belum? Nah, ini kan yang perlu untuk kita coba bahas atau kita telusuri, karena
kepanitiaan korban itu kan apa? Dalam bentuk ibadah. Artinya ini sebuah ibadah, sebuah kelembagaan yang dianggap legal, itu kan harus butuh apa? Dalil, ada nggak dalilnya? Tapi yang jelas ketika kita bicara tentang kepanitiaan zakat, itu hadisnya atau dasarnya itu jelas. Dan kepanitiaan zakat atau panitia zakat yang disebut apa? Amil itu mendapatkan gaji dari zakat yang dikumpulkan atau yang dikelola. Karena Al-Quran sendiri bilang bahwa innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha, artinya kepanitiaan zakat itu mendapatkan apa? Presentasi dari zakat yang dikelola atau dikumpulkan gitu. Dan itu apa? Sah gitu. Dan halal gitu. Dan kepanitiaan zakat itu masuk al-asnaf al-thamaniyah, 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Tetapi apakah kepanitiaan korban itu sama dengan kepanitiaan zakat gitu? Kalau kepanitiaan zakat itu berhak mendapatkan presentasi dari zakat yang dikumpulkan, terus apakah kepanitiaan korban sekarang berhak mendapatkan upah dari daging yang dikelola atau diserahkan ke panitia? Itu boleh atau tidak? Nanti kita lihat. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, maka kita juga lihat telusuri dalil tentang kepanitiaan. Dalil tentang kepanitiaan korban itu secara eksplisit tidak ditemukan di zaman Nabi. Tapi ada hadis yang memberikan indikasi tentang kepanitiaan, yaitu hadis Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib tadi diperintahkan Nabi apa? Dalam hadis Imam Bukhari apa? Amarahu an yaquma ala bunni. Amarahu memerintahkannya. Maksudnya Nabi memerintahkan Ali an yaquma ala bunni untuk mengurus hewan korbannya. Berarti kan seolah-olah Nabi sebagai shahibul korban menyerahkan apa? Hewan korbannya kepada siapa? Ali. Berarti Ali ini panitia. Nabi sebagai apa? Shahibul korban. Tapi Ali ini panitia yang nanti tugas panitia itu sebagai asisten saja. Panitia itu boleh memiliki kebijakan selama memberikan maslahat kepada apa? Shahibul korban, dan tadi pendistribusiannya juga benar. Jadi bukan berarti kalau jenengan panitia oleh si otoritas panitia sewenang-wenang, itu nggak boleh. Harus diingat panitia itu hanya sebagai asisten shahibul korban. Nah, yang dilakukan Ali tadi apa? Membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya, aksesorisnya, dan bahkan Ali apa? Tidak memberikan tukang jagal dari hewan-hewan korbannya Nabi. Upahnya itu dari apa? Dagingnya. Tapi dikasih uang sendiri oleh apa? Oleh Ali. Misalnya, contohnya bagaimana? Kalau misalnya ada kepanitiaan korban, kebetulan semua anggota panitia tidak ada yang bisa membeli. Kemudian apa? Manggil tukang jagal. Panitia nggak punya uang. Akhirnya apa? Ya sudah, nanti tukang jagalnya kasih kepala sebagai opah. Itu tidak boleh. Gitu. Misalnya panitia apa? Tidak punya sumber dana. Oleh sebab itu kalau panitia tidak punya sumber dana, bolehkah meminta pada shahibul korban misalnya biaya operasional? Boleh, gitu. Karena panitia itu butuh modal, Pak, butuh plastik, butuh apa sak, butuh patok, butuh apa taruh dan sebagainya. Nah itu yang nah, itu suruh beli sendiri aja, Pak.
Politik kira rokok era Melaka. Nah itu. Artinya kan panitia apa boleh menarik ongkos atau biaya operasional dari sahibul korban. Ini penting loh, karena tidak semua orang yang korban itu sadar dia. Ongkos korban jadi apa? Tarik gorengan. Padahal penarikan itu untuk biaya korban. Bahwasanya kalau dia menjadikan porsi dari daging korban itu sebagai upah, itu malah tidak boleh. Sehingga yang dilakukan Ali tadi apa? Ngasih uang tukang jegal dari uangnya sendiri. Kemudian yang kedua, panitia boleh apa? Kalau memiliki sumber dana yang lain, misalnya menjadikan korban itu lebih maksimal, sahibul korban tadi sudah tidak dibebankan misalnya biaya operasional, itu juga boleh. Ya tergantung panitia kan. Kasusnya macam-macam Pak. Nah sehingga dari hadis Ali bin Abi Thalib tadi bisa kita pahami, karena redaksinya apa? Amarahu ayyaquma ala budnihi. Ali itu diserahkan Nabi untuk mengurus apa? Hewan kurban. Berarti Ali hanya membantu. Oleh sebab itu tugas dari kepanitiaan kurban itu sebagai asisten apa sahibul korban, hanya membantu kelancaran, tidak tadi semena-mena. Seolah-olah kalau diserahkan kepada panitia itu panitia yang paling otoritas, kebijakannya tidak boleh diganggu. Panitia mau yang satu kambing disate khusus untuk panitia, nah itu masalah itu. Yang selain panitia tidak boleh makan. Kemudian yang kedua, fungsi panitia korban adalah memudahkan penyelenggaraan apa? Korban. Hanya memudahkan saja supaya korban lebih efisien dan efektif. Orang yang korban apa? Tidak usah repot-repot. Kemudian yang ketiga, panitia tidak boleh mengambil upah penyembelihan dari hewan korban. Jadi misalnya ada persyaratan yang korban misalnya panitiaan korban, yang korban itu disyaratkan 5% dari daging korban itu diserahkan kepada apa? Panitia secara kelembagaan. Ini yang penting, jangan catat, jangan sampai nanti disimpulkan kalau panitia nggak boleh apa meminta daging sebagai upah. Bagaimana kalau jatah? Ini jatahnya kan individu, tidak secara kelembagaan. Itu boleh atau tidak? Nah, itu nanti kita coba lihat ya. Tapi intinya secara kelembagaan panitia tidak boleh apa? Meminta presentasi dari daging apa? Korban. Misalnya 5% atau 10% masuk ke panitia. Panitia minta tadi 1 kambing karena korbannya banyak Pak, misalnya. Ini saya kemarin dapat cerita juga. Sudah dirapatkan oleh panitia, tapi jenengan nggak usah tanya di mana itu, nggak usah. Sudah dirapatkan oleh panitia, cuma panitia punya inisiatif. Bagaimana kalau kita ngambil 1 kambing nanti dimakan khusus oleh panitia. Ini fakta di lapangan Pak. Dan kalau semacam itu kan seolah-olah apa panitia minta apa? Upah gitu. Dan nanti bagaimana kalau masaknya itu umum? Misalnya ada yang diambil tapi semua orang boleh makan gitu. Tidak hanya apa? Panitia, dan porsinya pun juga normal-normal saja. Jangan sampai nanti yang dimasak ini seolah-olah apa pesta besar-besaran gitu. Sehingga yang dibagikan apa? Menjadi apa kecil. Ya. Nah kalau panitia tidak boleh mengambil upah, apakah panitia boleh membebankan kepada sahibul korban tadi biaya operasional? Jawabannya boleh. Itu punya dasarnya Pak. Dasarnya apa tadi? Ali tidak ngasih tukang jagal upah, tapi ngasih dari uangnya sendiri. Kan panitia boleh butuh dana. Dan kalau sahibul korban nggak mau ngasih, kan panitia juga nggak bisa apa? Bekerja secara maksimal.
Tapi kalau misalnya panitia punya sumber yang lain, misalnya PRM atau PCM itu sudah punya sumber yang lain, entah dari pos yang mana diambil untuk menggembirakan dalam berkorban dan dianggap tidak membebani selain berkorban, sehingga semuanya ditanggung oleh PCM atau PRM, itu juga boleh. Jadi ada dua pilihan tadi, menarik biaya operasional atau apa, memiliki sumber sendiri atau cari dana yang lain gitu. Itu ya. Dan kemudian berikutnya, ini saya ambil dari fatwa. Kalau tadi panitia secara kelembagaan itu tidak boleh apa? Menerima daging sebagai upah. Gitu. Bagaimana kalau panitia secara individu itu menerima apa? Daging tapi tidak sebagai upah, tapi sebagai sedekah atau hadiah saja, boleh nggak Pak? Misalnya di masyarakat itu kan secara umum setiap kakak kan dikasih kan, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo. Khusus Panitia itu biasanya dikasih atau enggak Pak? Itu macam-macam dari tiap daerah. Kasih. Porsinya sama atau enggak? tidak sama. Nah itu macam-macam, ada yang sama, ada yang tidak sama. Artinya yang terlibat di panitia itu juga dikasih, tapi namanya jatah loh. Kalau disebut upah itu tetap nggak boleh ya. Itu apa? Dikasih misalnya yang dibagikan 1 kilo kepada panitia berapa? 1,5. 1,5 kilo. Tapi kalau misalnya 1 kilo kemudian ini tidak ada ketentuan, tapi kita pendekatannya irfani tadi. Irfani itu apa? Hati nurani. Misalnya panitia dapat 3 kilo yang dibagikan 1 kilo, itu kayaknya hati nurani kita gimana Pak? Gak manusiawi. Jadi pendekatannya itu lebih pada irfani saja lah. Kalau jenengan cari teksnya ya nggak ketemu ya. Tapi kalau misalnya panitia itu dapat ugal-ugalan, sedangkan yang dibagikan ke masyarakat itu hanya sekedarnya, berarti itu tidak apa? Tidak etis. Sehingga di fatwa kita, bagaimana ini fatwa ya, nanti dengan analogikan pada kasus yang lain. Di fatwa ini diceritakan ada kepanitiaan korban yang mana tadi lulang atau kulitnya itu dijual. Karena dalam pandangan majelis takjih, ini saya sampaikan penjualan kulit korban dulu. Kulit tadi kalau kita melihat pada hadis Ali bin Abi Thalib, dijual atau enggak Pak? Tidak. Dan Rasulullah bilang apa? Wastamti'u bijududiha wala tabi'uha. Dan manfaatkanlah kulitnya dan jangan engkau apa? Jual. Dimanfaatkan tadi, dibuat untuk peralatan, untuk sepatu, untuk sandal dan yang lainnya. Dan tidak boleh dijual. Jadi kulit itu hasilnya apa? Dibagikan atau dimanfaatkan. Tapi dalam konteks sekarang, ketika kulit itu dibagikan, tidak semua ibu-ibu ini bisa masak apa? Kulit. Tapi itu tergantung juga. Kadang saya tanya, ibu-ibunya tetap maksa, harus bisa semuanya. Tapi mungkin apa? Ada sebagian yang tidak bisa, sehingga orang dapat kulit itu ya dibuang saja gitu. Males untuk apa? Untuk mengilangi bulu-bulunya itu kan. Tapi kalau kan ada sekarang kan korban itu kan, kalau kambing kan cuma dikompah, kemudian apa Pak? Dikasih ces itu loh. Sehingga apa? Daging sama kulit itu menyatu. Tapi tidak semua panitia bisa melakukan semacam itu kan gitu. Nah kalau misalnya tadi dibagikan ke masyarakat, kulit belum semuanya bisa memasak, sehingga yang terjadi dibuang. Tuh artinya kalau dibuang berarti apa? Ada bagian dari hewan korban yang tidak termanfaatkan, artinya mubadir. Apalagi kalau kulitnya itu jumlahnya banyak gitu. Misalnya kalau kepanitiaannya besar,
dari kulit yang dikumpulkan itu bisa beli satu kambing atau bahkan satu sapi. Tapi pirowani korban misalnya, tapi kan mungkin saja kalau kepanitiaan apa besar. Sehingga kalau dianggap secara maslahat, ketika kulit itu mengumpul banyak kemudian dijual, bisa dibelikan daging atau dibelikan kambing yang baru, itu lebih maslahat. Dalam fatwa tarjih kita dibolehkan. Kenapa kok dibolehkan? Ini yang penting kita coba lihat. Yang pertama, dalam penjualan kulit itu yang menjual kan panitia, bukan sahibul korban. Artinya uang dari penjualan kulit tadi tidak kembali pada sahibul korban. Kalau misalnya panitia menyerahkan hasil penjualan kulit ke sahibul korban, itu yang nggak boleh, Pak. Kok ini beretane korban dek nane ya, itu nggak boleh. Nah, ketika uang tadi dipegang oleh panitia ingin memanfaatkannya secara benar. Dalam arti tadi dibelikan daging atau dibelikan apa? Kambing, dianggap lebih apa? Manfaat atau maslahat. Nah, dari hewan korban, penyembelihan hewan itu kan yang paling penting apa, Pak? Dagingnya. Kalau kulit itu kan ya tambahan saja. Tapi intinya yang dimakan itu ya kulit, daging. Sehingga kalau dibelikan daging baru itu dianggap apa? Lebih maslahat gitu. Nah, sehingga dalam fatwa tarjih kita diperbolehkan semacam itu. Apa diperbolehkan gitu. Karena dianggap apa? Lebih manfaat atau maslahat. Tapi ini dari satu tempat mungkin beda ya, Pak. Kalau mungkin korbannya sedikit ya kalau bisa ya dibagikan. Kalau bisa kelola panitia. Kalau enggak ya boleh dijual tadi. Dan penjualannya tadi, hasil dari uang penjualan kulit tadi bisa dibelikan daging atau dibuat kemaslahatan umum untuk kas panitia ke depan, atau untuk misalnya masuk musola atau masuk masjid. Kalau semacam itu meskipun dijual tapi kan tidak kembali pada sahibul korban. Kalau ijtihad majelis tadi semacam itu, meskipun saya tahu ada perdebatan di kalangan para ulama, karena memang dari teksnya kan tidak boleh menjual kulit. Tapi kan dalam konteks sekarang, ketika kulit dibagikan tadi dianggap kurang maksimal. Nah, itu sehingga diperbolehkan. Kemudian dari fatwa ini kita kembali ke fatwa ini. Nah, kalau misalnya ada kepanitiaan tadi menjual kulit kurban, kemudian hasil dari penjualan kulit kurban tadi bisa dibelikan kambing. Di sini pertanyaannya, bolehkah kambing itu dimakan panitia secara eksklusif atau secara khusus? Jawaban majelis tadi ya dengan tadi pendekatan irfani, hati nurani, yang semacam itu dianggap tidak etis. Akhirnya tadi yang mayoran panitia. Padahal panitia itu hukum asalnya tidak boleh menerima upah. Nah, bagaimana kalau jatah? Jatah itu bisa atas nama sedekah, bisa atas nama hadiah. Kalau semacam itu boleh, tetapi tidak boleh secara kelembagaan, tapi harus individu gitu. Itu boleh. Meskipun ini hanya agak mirip loh. Mungkin ada sebagian orang yang terlalu ekstrem ya, memahami kalau panitia dapat jatah itu berarti sama dengan dapat upah. Ini kan sangat mirip, tapi di fatwa tarjih kita, kalau panitia dapat jatah, tapi jatahnya pendekatannya irfani tadi, secara hati nurani, bukan artian panitia yang kelas elit, Pak. Masyarakat itu kelas
yang paling bawah gitu. Nah kalau semacam itu ya tentu tidak boleh ya gitu. Nah, sehingga tadi panitia dapat jatah tapi sebagai sedekah atau hadiah, bukan upah. Saya cari-cari memang dalam khususnya tidak ada, tapi di dalam kitab Mazhab Hambali, saya sudah cek di beberapa kitab itu yang bicara secara khusus tentang jazar. Jazar itu apa? Tukang jagal. Kalau tukang jagal tadi kan hadis Ali bilang apa? Tidak boleh mengambil upah. Tapi kalau dikasihkan atau dikasih oleh sahibul korban sebagai hadiah atau sedekah, boleh enggak? Dan ternyata di kitab Mazhab Hambali, misalnya di kitab Manarus Sabil atau Raudhul Mu'min itu dikatakan walahu itta'uhu, bagi sahibul korban itu boleh mengasih jazar atau tukang apa? Sembelih, tapi sedekatan au hadiyatan, sebagai sedekah atau hadiah, bukan sebagai upah. Nah kenapa kok boleh? Itu kan mirip. Kalau jenengan bedanya apa sih gitu? Mengapa? Kan seolah-olah kan ini apa? Seolah-olah kan mirip tuh Pak. Mau dinamakan upah, dinamakan sedekah atau hadiah kan mirip. Intinya kan politisasi dapat. Ini politisasi atau tidak? Nah dalam teks Mazhab Hambali itu dikatakan di annahu basyaroha, karena jazar, tukang jagal itu kan yang langsung bersentuhan secara apa? Khusus, secara umum boleh dikasih kayak jenengan Pak Teguh. Ada mungkin banyak tetangga ya, masak ayam porsinya sedikit saja. Ada tetangga memang porsinya sedikit untuk keluarga, nggak bisa membagikan ke tetangga yang lain. Ada tetangga yang masuk tahun jenengan apa? Masak. Dikasih boleh nggak Bu? Boleh, itu diprioritaskan karena yang tahu. Kalau nggak tahu itu ya memang nggak bisa ngasih ya. Nggak dikasih kan Pak? Jazar itu kayak semacam itu. Jazar itu kalau dikasih upah daging tidak boleh. Tapi karena dia interaksi secara langsung, sehingga kalau dikasih sebagai atas nama sedekah atau hadiah itu apa? Boleh. Tetapi yang perlu untuk kita kritisi dalam praktek masyarakat, kalau tukang jagal itu biasanya sing beleh wedhus jatai das, yang semacam itu perlu untuk kita benahi. Ketika nanti adatnya bilang yang beleh wedhus dapat das, itu seolah-olah itu ya upah gitu. Artinya pasti jatahnya yang nyembelih itu das atau kepala. Padahal kan tergantung sahibul kurban. Yang namanya sedekah hadiah itu mau dikasih kepala, mau dikasih apapun itu ya terserah apa sahibul kurban. Tapi kalau dipahami kalau jazar, tukang jagal pasti dapat kepala, itu ya itu mirip upah Pak. Secara otomatis apa? Kepala. Tapi kalau hadiah itu kan tergantung apa sahibul korban. Mau dikasih tidak kepala pun juga boleh, nggak bisa. Misalnya tukang jagal bilang, wah aku beli kok gak dikasih das. Ya, itu kan berarti apa? Nggak bisa, karena namanya apa? Sedekah atau hadiah. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan tadi, kalau panitia dapat jatah sebenarnya boleh, tapi ya harus pendekatannya apa? Irfani, jangan sampai panitia itu jatahnya sangat banyak, sedangkan porsi yang dibagikan itu apa? Sedikit. Nah, secara umum Pak, pendistribusian hewan kurban kita memang itu asasnya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga Maman. Artinya Pak, belum ada skala prioritas. Padahal di masyarakat itu kan jenjang sosialnya atau ekonominya kan beda-beda Pak. Kenapa kok misalnya yang janda anaknya banyak itu tidak diprioritaskan? Padahal kan boleh saja itu membagikan dengan tidak sama, meskipun itu kalau semacam ini butuh perjuangan Pak. Nanti panitia siap dikomplain juga. Tapi itu boleh karena dalam pembagian kan tidak harus
Sama, kalau misalnya asasnya keadilan, memang keadilan itu menjadi prinsip, tapi dalam konteks ibadah sosial itu tidak bisa disamakan antara orang kaya dengan orang miskin. Masa orang miskin 1 kilo, orang kaya 1 kilo, terus ya apa? Maksudnya tidak ada skala prioritas. Orang kaya beli daging saja bisa sendiri, orang miskin belum tentu bisa. Ya. Dalam artian itu perlu untuk dipikirkan dan dikaji, sehingga dalam pendistribusian korban itu betul-betul tepat sasaran, tidak hanya mementingkan pihak-pihak yang untung gitu. Kalau yang berjalan prioritas itu warga di warga jamaah masjid tertentu misalnya, itu biasanya prioritasnya itu lebih daripada hanya warga secara umum. Jadi tidak ukuran ekonomi, tapi standarnya adalah standar jamaah bolone katakan. Nah, kalau semacam itu bagaimana? Kalau kita lihat di zaman Nabi itu kan memang ya afiliasi kelompok itu kan belum ada gitu. Sehingga Nabi bicara umat Islam itu ya sebagai komunitas yang satu, identitas yang satu, sehingga tidak dibedakan. Tapi kalau konteks sekarang, karena kita punya afiliasi keagamaan sendiri-sendiri gitu, meskipun secara umum ya itu ya prinsipnya tetap saudara ya gitu. Kalau dianggap maslahah, tapi dalam arti maslahah karena mungkin yang lainnya dapat gitu loh, yang lainnya juga dapat. Kalau misalnya kita prioritaskan, tadi kan ketika fikih madzhab Hambali tadi bilang jazal itu kan boleh dikasih hadiah atau sedekah karena li'annahu basyarahu, karena dia yang berinteraksi secara sosial. Dalam konteks ini kan pertimbangannya karena tukang jagal itu yang berinteraksi. Dalam konteks kita berorganisasi, anggota organisasi itu kan yang bersentuhan secara langsung dengan kita. Kalau misalnya kayak jenengan tadi saya ilustrasikan masak ayam tapi porsinya sedikit, ada tamu yang datang, itu yang dikasih itu kan wajar. Kalau berorganisasi karena warga kita itu yang memang yang kita kenal dan yang sering interaksi itu ya saya kira wajar-wajar saja. Tetapi ketika misalnya ada yang sangat membutuhkan karena dia bukan warga kita kemudian tidak dikasih, nah itu yang tidak ada kamusnya dalam organisasi kita seperti itu. Ya, nah ya, ya. Maksudnya apa? Tadi kembali pada pendekatan hati nurani. Annahu basyar. Ya, silahkan kalau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan. Karena permasalahan korban ini kan kompleks dan satu tempat mungkin kasusnya juga beda-beda gitu. Sehingga untuk mengidentifikasi atau ngasih solusi secara tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi itu mungkin agak susah ya. Tapi intinya yang kita sampaikan tadi sudah sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana kita mendistribusikan daging korban dan juga kepanitiaan itu bagaimana seharusnya dikelola secara bagaimana pandangan-pandangan dasarnya sudah kita sampaikan. Mungkin silakan kalau ini ingin disampaikan. Ya, monggo. Tentang kulit yang di sini secara tekstual kan kulit tidak boleh dijual untuk panitia. Tapi pada prakteknya tidak untuk panitia. Jadi untuk jamaah secara umum, jadi dimakan lagi bareng-bareng daripada susah untuk ngelola kulit itu dijual terus kemudian ya anggap saja ada kajian rutin lah, itu nanti juga akan tidak kembali ke panitia secara khusus tapi kembali lagi kepada jamaah secara umum gitu.
Nah, kalau kondisinya seperti itu bagaimana? Ya, kalau kita lihat di fatwa kita tadi, memang yang memanfaatkan dari penjualan kulit itu hanya panitia. Dalam arti kulit menumpuk kemudian dijual oleh panitia, dapat kambing itu dimakan secara eksklusif untuk panitia. Jadi panitia mayoran sendiri atau masak-masak sendiri. Yang lain seolah-olah tidak boleh, karena panitia beranggapan atau berasumsi panitia itu yang paling memiliki jasa tadi, sehingga menjadi kelas elit dalam menerima daging korban tadi. Nah, sehingga dalam pandangan tarjih itu kurang etis. Tidak, majelis tarjih tidak mengumumkan dalilnya, tapi lebih pada bagaimana hati nurani itu bicara gitu. Karena patokannya dalam masalah ini penting Pak, pendekatan irfan, itu hati nurani itu bicara. Kalau semacam itu dianggap tidak layak. Dan dalam fatwa tarjih ketika kulit itu dianggap maslahat, maksudnya ketika dijual itu dianggap maslahat, itu pun hasil penjualan kulit tadi didistribusikan kembali pada masyarakat. Kalau dibelikan daging atau kambing nanti kan disembelih juga dibagikan kepada masyarakat lain. Yang kedua, untuk kepentingan umum tadi kan. Untuk kepentingan umum. Artinya kalau kepentingan umum itu ya bukan kepentingan panitia gitu. Panitia masuk tapi tidak menjadi kelas elit tadi, sehingga kalau untuk kepentingan umum ya semuanya boleh menikmati gitu. Dan sehingga kalau misalnya tadi untuk kajian yang lain, karena kan menyimpan itu boleh atau tidak kan Rasulullah bilang kulu wa tasaddaqu wadakhil. Kalau dulu itu memang ada larangan. Rasulullah melarang kuntu nahaitukum aniddikhari lukumil adhahi fawqa salatin atau salati ayat. Dulu saya pernah melarang kamu menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Karena menyimpan dari 3 hari itu kan berarti lebih dari 3 hari daging korban itu masih. Tapi kenapa kok Rasulullah sampai mengeluarkan pernyataan atau sabda semacam ini? Ternyata bisa kita cari ilahnya. Ilah itu motivasi atau motivator munculnya sebuah hukum. Karena hukum itu sebagian maklulah itu bisa dipahami ilahnya, meskipun sebagian tidak ya. Nah ternyata dalam riwayat yang lain kalau kita telusuri itu ada perkataan jahdun kemudian li'ajli dafa. Jahdun atau dafa itu krisis pangan. Ketika itu akan terjadi krisis pangan. Sehingga kalau daging korban itu lebih dari 3 hari, mungkin jenengan Bu, mungkin setengah tahun masih Bu ya, atau mungkin 1 tahun juga masih ya. Itu yang korban kulkas. Nah ternyata itu kan alasannya di ajlidah Pak, ada krisis pangan. Ketika krisis pangan, banyak orang yang membutuhkan daging atau makanan, kemudian daging korban itu disimpan. Padahal esensi ibadah korban sosial. Berarti kan korban tidak bisa menyentuh ranah sosial, karena ada korban yang miskin tetap kelaparan. Sehingga Rasulullah melarangnya. Tapi ketika kondisi normal, anak hadisnya tadi kan kuntu nahaitukum. Kuntu itu kan zaman yang dulu. Kuntu ono sapa ingsun iku nahaitukum, ngelarang sapa ingsun kum ing sira kabeh. Kayak Rasulullah bilang kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala Rasulullah. Dulu ziarah kubur itu juga dilarang. Itu bisa dipahami ilahnya. Ilahnya apa? Karena Rasulullah khawatir umatnya itu masuk terjebak dalam kesyirikan karena baru saja melampaui masa jahiliyah. Itu namanya teorinya dalam kajian hukum, itu namanya saddu ad-dzari'ah. Saddu dzari'ah itu memblokade jalan meskipun ini halal. Yang halal itu
atau yang mubah itu bisa menjadi haram ketika berpotensi pada apa? Kemudorotan atau yang negatif. Jadi hukum asal menyimpan daging korban itu boleh, tapi ketika ada krisis pangan yang boleh ini menjadi haram. Nah, bagaimana kalau yang dilakukan rasisme? Sekarang ada program apa, Pak? Kornetmu atau rendangmu. Maka kalau semacam itu, kalau karena tidak ada krisis pangan ya boleh-boleh saja. Apalagi pandangan rasisme itu dianggap sebagai apa? Ketahanan pangan, sehingga korban itu bisa dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama dan bisa didistribusikan misalnya untuk bencana alam dan sebagainya. Kalau pertimbangannya semacam itu ya boleh gitu. Tapi ketika misalnya sekarang krisis pangan terus rasisme masih getol rendangmu kemudian apa kornetmu, ya itu nggak boleh karena kontennya kan kita butuh. Nah, itu. Mungkin itu ya. Silakan yang lainnya kalau ada. Nih monggo Pak. Ada dua ya. Nih monggo Pak. Bagaimana waktu pelaksanaan daripada korban, kemudian panitia ya katakanlah waktu itu makan siang atau mungkin sarapannya itu menggunakan lauk dari hasil penjualan dari korban. Jadi secara pelaksanaan belum selesai dan proses, kemudian mengambil sebagian dimasak nanti untuk panitia. Nah, model yang semacam ini bagaimana hukumnya dan Jamak lumrah tapi tidak. Ya. Ya, itu secara umum kepanitiaan korban di tempat-tempat kita semacam itu Pak ya. Iya. Meskipun mungkin di tempat yang lain sudah mensiasati. Kalau misalnya makan itu ada yang nanggung. Iya. Itu kan macam-macam istihadnya. Tapi yang perlu diperhatikan itu tadi pendekatan irfani. Kalau misalnya daging korbannya banyak, itu panitia mengambil porsi yang tidak terlalu banyak, ya normal-normal saja. Yang kedua, tidak menganggap ini hak panitia secara eksklusif. Padahal di tempat situ ada panitia juga tidak ada Pak, ada yang nonton juga. Kalau misalnya panitia menganggap ini panitia saja, yang lainnya nggak boleh. Tidak boleh ikut sarapan. Nggak boleh ikut sarapan. Itu kan seolah-olah panitia menganggap dapat jatah ini karena apa? Jasanya. Jasanya dianggap yang paling berjasa ya seakan-akan apa? Itu opah. Tapi ya tentu diperhatikan banyak atau enggak hewan korbannya. Kalau misalnya 1 kambing atau 2 kambing, panitia sih ngono ya, tapi porsi yang apa dibagikan berkurang. Dan ini tidak ada patokan tertentu, sehingga tadi pendekatan irfan itu menjadi penting. Bagaimana hati nurani kita apa berbicara. Tapi kalau mungkin korbannya banyak Pak, itu kalau mengambil jatah yang wajar-wajar saja, normal-normal saja, kemudian tidak hanya diperuntukkan pada panitia, itu ya mungkin hati nurani kita masih bicara itu ya wajar saja. Tapi kalau jenengan tanya fatwanya enggak ada. Karena ini kan wilayahnya sangat detail gitu. Kasus yang spesifik gitu. Fatwa kita belum bisa menyentuh. Soalnya kalau difatwakan ini menjadi repot Pak. Menjadi kesro kan. Nanti pro kontra ini menganggap boleh ini tidak boleh, nanti malah korban itu menjadi perdebatan gitu. Aku mau Mutung bereng. Nggih monggo Bu. Nggih, nggih. Ya. Kalau kita lihat di dalam hadis Ali ibn Abi Thalib di sini, memang yang dibagikan itu 3 ya, luhumaha, daging-dagingnya, karena
penyembelihan hewan kurban itu yang paling penting ya daging. Yang kedua juludah, kulit-kulitnya. Kalau kita lihat di zaman Nabi, itu Nabi bilang wastamti'u bijuludiha. Kalau zaman dulu, ini kemungkinan dari makna dohir hadis, kulit itu tidak dimakan. Lihat dohir hadis, dohir itu makna yang cepat kita paham. Nabi kan bilang wastamti'u bijuludiha. Kulit itu ada dua yang bisa yang pertama dimanfaatkan untuk sepatu, untuk sandal, untuk timba, karena masyarakatnya kan masih apa Pak? Tradisional. Yang kedua malah tabi'uha, dijual. Orang beli kulit tadi juga untuk sepatu, untuk yang lainnya. Tapi kan tadi ada dua, dimanfaatkan sendiri atau dijual. Kelihatannya tidak dimakan, kelihatannya. Tapi kalau konteks sekarang mungkin kulit itu apa? Dimakan atau dibuat peralatan. Sekarang ada keripik, kerupuk dari kulit juga macam-macam kan, untuk bakso dan sebagainya bisa. Kemudian buat jilalah, ini aksesorisnya. Jilal itu kan aksesoris, sepatu, kemudian apalah yang menempel di hewan korban. Itu juga apa? Dibagikan, tidak kembali pada sahibul korban, karena esensinya korban itu semuanya harus ibadah. Jangan sampai semuanya itu ada yang tidak ada nilai apa? Ibadah. Nah, kemudian bagaimana jeruan atau apa tadi? Tulangnya. Kalau jeruan secara umum kan kita masih dimasak ya Pak. Maksudnya tetap di Indonesia, orang Indonesia itu jeruan itu ya masih dianggap apa? Layak untuk dimakan. Meskipun kalau negara-negara besar, misalnya Saudi, jeruan itu ya dibuang karena negaranya sudah kaya ya. Dan dari segi kesehatan, meskipun jeruan itu paling nikmat menurut saya. Tapi saya sadar kalau itu bahaya. tidak baik untuk kesehatan kita. Tidak baik untuk Ya, karena secara umum mungkin jeruan itu dimakan. Kan ini berlaku al-adah apa? Muhakkamah. Hukum itu, adat itu bisa dijadikan apa? Hukum. Jadi kalau misalnya jeruan umumnya dimakan, ya lebih baik panitia tetap mengelola apa? Jeruan. Dan secara umum orang dikasih jeruan masih mau tuh. Nah ketika kita buang itu kan berarti ada porsi dari daging hewan korban yang berkurang, dan secara adat orang Indonesia itu masih makan jeruan. Kemudian yang berikutnya tadi kalau ulang, ini kalau rasisme sudah punya program ya nanti, tapi kalau instruksi, pokoknya pemberitahuan ke bawah saya kurang tahu ya, sudah ada surat edaran atau belum. Bahwasanya tulang itu nanti bisa diserahkan ke rasisme, dikumpulkan nanti rasisme yang ngambil tulangnya, karena tulang itu bisa dimanfaatkan macam-macam Pak. Ya. Kalau misalnya Bojonegoro ini berhasil mengumpulkan tulang rasisme, itu akan menjadi pilot project rasisme Bojonegoro. Nah, kalau misalnya semacam itu, ya tulang diserahkan rasisme nggak apa-apa, tapi nunggu surat pemberitahuan dulu ya. Tapi secara umum ada tulang yang dicacali ya, sebagai balungan. Ya, balungan. Itu monggo-monggo saja lah kan, meskipun dalam hadisnya kenapa kok nggak disebut wa'atmaha atau wa'idhamaha dan tulang-tulangnya, karena secara umum tulang itu tidak dikonsumsi, sehingga Nabi bicara secara normatif gitu. Meskipun tadi ternyata tulang itu juga untuk penyedap. Kalau jenengan ahli masak, kenapa kok tulang tetap diikutkan? Padahal kan kita sudah tahu kalau tulang itu tidak bisa ternyata di situ kan ada penyedap rasanya. Dan sehingga kalau tulangnya pun itu dimanfaatkan, berarti semakin dimanfaatkan ya semakin baik. Tapi kalau misalnya dibuang karena ini dianggap tidak dimakan, ya berarti boleh-boleh saja. Karena memang tulang itu secara umum Bapak tidak
makan gitu. Tapi kalau dianggap lebih manfaat, dicacari dan sebagainya ya monggo gitu. Apalagi kalau misalnya lazismu bisa memanfaatkan, tadi lebih baik. Mungkin ada yang lain? Silakan. Ya monggo Pak. Kulit itu dijual mendapatkan satu, umpamanya. Terus dibuat apa ya? Kumpulan IRM maupun panitia. Nah kalau itu masuk kurban atau enggak? Masuk. Dibuat kumpulannya, nyembelihnya kapan? Nah, masih di hari tasrik atau di luar hari tasrik? Ya sama, mereka sesudah dijual mendapat uang. Enggak, maksudnya yang kasusnya jenengan kira-kira masih di hari tasrik atau sudah di luar? Masih tasrik. Ya. Kalau di hari tasrik itu kan karena itu hasil dari pulangnya orang banyak. Itu kan apa? Yang korban siapa? Itu saya juga susah jawab itu. Karena itu kan kulit itu hasil dari Line siapa? orang banyak gitu. Yang kedua, meskipun mungkin itu nilai korbannya bagaimana ya alam ya, tapi di situ kalau dasar umumnya ada ibadah yang terbaik di hari Yaumul Nahri tanggal 10 dan ayam tasyrik 11, 12, 13 itu introl budak, menyembelih mengalirkan darah. Dari situ memang dapat kelebihannya Pak. Sehingga menyembelih itu ya ibadah yang terbaik ketika itu. Tapi kalau kita anggap ini nilai korbannya bagaimana, karena ya orang banyak itu kayak misalnya kita korban saweran gitu Pak, korban urunan yang lebih dari kuota maksimal gitu. Dan bagaimana kalau yang sehingga tadi memang tidak boleh dimanfaatkan secara eksklusif. Kalau misalnya untuk kepentingan IRM, yaitu sekarang IPM, kepentingan itu yang monggo-monggo saja gitu. Tapi tentu kajiannya yang maslahat apa gitu. Jangan sampai memunculkan nanti IRM itu tetap riskan Pak gitu. Ini korbannya banyak kok, nanti larinya cuma ke IPM gitu. Maksudnya perlu dikaji lah. Intinya jangan sampai korban itu memunculkan prasangka-prasangka yang jelek, sehingga kebijakan panitia itu tetap pendekatannya irfani itu. Jangan sampai ibadah itu kita lakukan tapi yang muncul perdebatan. Itu tidak baik dan mengurangi kualitas ibadah. Mungkin yang lainnya silahkan. Korban ini banyak sekali masalah. Ingin monggo. Panitia semua ini. Tanggapan biasa. Selama ini kami menjadi panitia itu sampai itu juga pernah membaca tafsir, kami juga pernah membaca bagaimana solusi ulama tentang kulit itu. Ada yang mempunyai solusi ini bahwa kulit itu dijual, lalu seakan-akan itu yang berhak menerima, terutama yang dari fakir miskin dan orang yang sangat miskin itu dipanggil, lalu panitia kan sebagai pakai dari sahibul kurban tadi, maka akan ada ucapan gini, ya Pak Ju, yang ini adalah hak kamu, tapi ini saya jual, nanti uangnya dikembalikan yang kita panggil, maksudnya yang berhak menerima. Jadi tidak dikembalikan ke orang yang tadi dipanggil ke iya yang berhak menerima. Seakan-akan kita sudah siap, tapi bukan sahibul bukan izin. Tapi kita panitia kan seperti hadis tadi mewakili. Kenapa kok pulangnya itu nggak dikasih ke dia saja, suruh jual sendiri? Karena kan konteksnya kan sudah tahu bahwa siapa nabi itu kan. Enggak, maksudnya kenapa kok panitia nggak kasih lulang ke satu orang saja, biar nanti suruh jual sendiri. Panitia malah kalau kita tambah gawe Pak gitu. Ya, nanti kan hijab kemudian mengasihkan. Jadi Pak itu beberapa masalah yang kami biasa maksudnya. Akhirnya selama ini kami menjadi panitia itu tetap dijual, tapi di uang itu kami berikan pada orang-orang yang menjadi prioritas satu jalan haji. Seperti mampu 50
tidak bagikan semuanya yang mendapatkan daging, tapi yang menjadi firasat. Ya. Itu solusi dari kami. Ya. Ya, makanya apa ini kan menjadi istihad yang dasarnya kemaslahatan. Kalau panitia memiliki pandangan semacam itu, ya boleh Pak gitu. Dalam artian kulit itu dijual kemudian dibagikan, tidak asasnya keadilan tadi. Keadilan seluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi ada skala apa? Prioritas. Itu yang monggo saja. Kan itu. Monggo saja. Kalau itu dianggap lebih maslahat. Cumanya kalau di tadi kan tidak bicara secara spesifik Pak. Maksudnya yang spesifik itu kulit itu harus model ini. Nah, kita tidak mempunyai fatwa semacam itu, sehingga itu ijtihad panitia yang dianggap lebih baik. Kalau itu dianggap lebih baik gak apa-apa, tapi jangan sampai, maksud saya ini, memunculkan kesan yang dilakukan panitia ini yang paling benar, yang lain salah. Padahal kita belum punya fatwa. Bahwasanya yang harus dilakukan itu tadi dijual kemudian diserahkan pada orang tertentu. Kalau misalnya digunakan beli kambing, ini menjadi salah. Tapi dalam artian kita sudah punya panduan secara umum, tapi mungkin bagaimana aplikasinya itu kan kebijakan panitia, tetapi tentu dalam membuat kebijakan yang harus dikaji secara baik dan ini dianggap yang lebih apa? Maslahat itu. Mungkin itu patokannya secara umum. Oke, monggo ada yang lain atau cukup ya? Waktunya ini karena korban itu banyak permasalahan Pak sebenarnya. Ya. Oke. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan mudah-mudahan korban kita betul-betul nanti sesuai dengan syariat dan ada nilai tidak, yaitu spiritualitas dan juga sosial. Itu esensi dari korban itu kan spiritualitas, yaitu meningkatkan iman dan menghapus dosa. Sosialnya yaitu menyentuh orang fakir miskin. Mungkin sekian kajian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.